Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sulsiani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang active learning atau pembelajaran aktif dalam pembelajaran bahasa Arab. Yuk kita simak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian active learning atau pembelajaran aktif dalam pembelajaran bahasa Arab. Active learning atau pembelajaran aktif adalah suatu model dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar mandiri merupakan tujuan akhir dari belajar aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan urgensi active learning atau pembelajaran aktif. Yang pertama, membekali peserta didik dengan kecakapan atau life skill yang sesuai dengan lingkungan hidup dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, membantu proses belajar peserta didik dan merangsang serta mendorong peserta didik untuk mandiri, aktif melakukan sesuatu. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk belajar tanggung jawab, inisiatif, kerjasama, tolong-menolong, dan pandangan sosial dalam masa depan. Yang keempat, mengembangkan wawasan berpikir secara terbuka dan objektif. Yang kelima, menumbuhkan suasana demokratis dan mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap berbagai perbedaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik active learning atau pembelajaran aktif. Karakteristik active learning atau pembelajaran aktif ada 4, yaitu yang pertama, siswa tidak mendengarkan pelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan makna dengan materi pelajaran. Yang kedua, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang keempat, umpan yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asas active learning atau pembelajaran aktif. Yang pertama, memanfaatkan keterlibatan seluruh peserta didik tanpa melihat tingkat kecerdasan. Yang kedua, dalam proses berpikir, siswa dapat mengumpulkan informasi baru. Yang ketiga, melahirkan ide-ide baru. Dan yang keempat, menerapkan ilmu yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan active learning atau pembelajaran aktif. Tujuan active learning atau pembelajaran aktif ada 3, yaitu yang pertama, menjadikan siswa sejak awal mulanya pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa mendapatkan pengajaran keterampilan dan sikap secara aktif. Yang ketiga, mempertahankan agar siswa belajar tidak terlupakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran guru dan siswa dalam active learning atau pembelajaran aktif. Peran guru yaitu sebagai fasilitator yang membantu memudahkan siswa untuk belajar dan sebagai pengelola yang mampu merancang dan melaksanakan kegiatan belajar yang bermakna serta mengelola sumber belajar yang diperlukan. Adapun peran dari siswa yaitu siswa juga terlibat dalam proses belajar bersama guru karena siswa dibimbing, diajar, dan dilatih menjelajah, mencari, dan yang menyelidiki jawaban atas sesuatu pertanyaan, lalu mengelola dan menyampaikan hasil perolehannya serta mengkomunikasikannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara pembelajaran aktif atau active learning dan pembelajaran tradisional. Perbedaannya ada 3, yaitu yang pertama, model pembelajaran aktif atau active learning berpusat pada siswa, sedangkan model pembelajaran tradisional berpusat kepada guru. Yang kedua, model pembelajaran aktif atau active learning menggunakan berbagai strategi untuk melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatannya, sedangkan model pembelajaran tradisional cenderung monoton atau model ceramah. Yang ketiga, model pembelajaran aktif atau active learning menggunakan beragam sumber informasi dan banyak, sedangkan model pembelajaran tradisional sumber-sumber utamanya dan seringkali saat satu-satunya adalah buruk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh active learning atau pembelajaran aktif. Yang pertama, showdown. Yang kedua, rally robin. Yang ketiga, round robin. Yang keempat, jigsaw. Dan yang kelima, role play. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.